Kali ini, Ubul Channel akan menceritakan cerita yang berjudul Perjalanan Waktu ke Era Primordial Menjadi Bayi dan Penguasa. Silahkan menyaksikan. Bab 3. Penggabungan awal dengan teratai hijau kekacauan, kelahiran naga surgawi Matahari Agung. Setelah berbicara, Yuan Feng berbalik dan kembali ke gua tempat tinggalnya. Kata-kata Raja Phoenix Api telah menemukan kelemahan Yuan Feng. Karena selama hari-hari pengamatan ini, Yuan Feng menemukan bahwa fondasi janin dalam kandungannya tidak terlalu tinggi. Bahkan setelah ditampilkan yang tak dapat dijelaskan, ia baru saja mencapai tingkat makhluk bawaan. Meskipun kecewa, Yuan Feng berdiam diri di dalam hatinya. Tidak peduli betapa buruknya fondasi janin di dalam rahimnya, sebagai seorang ibu, dia akan melindunginya seumur hidup. Yang tidak diketahui Yuan Feng adalah bahwa di dalam aula besar klan Phoenix, Ling Tian telah terbangun. Ling Tian dan garis miring teratai hijau kekacauan telah menyelesaikan fusi awal mereka. Fondasi Ling Tian telah ditingkatkan dari makhluk pasca kelahiran tingkat rendah menjadi makhluk bawaan. Dan ini baru permulaan. Penggabungan keduanya bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam, melainkan sebuah proses yang sangat panjang. Ling Tian juga tidak perlu mengasingkan diri tanpa batas waktu. Menurut perhitungan Ling Tian, hanya ketika dia benar-benar lahir barulah dia dianggap sepenuhnya menyatu dengan teratai hijau kekacauan. Pada saat itu, cadangan kekuatan Ling Tian pasti sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Semua yang baru saja terjadi di luar, Ling Tian, meskipun masih berada di dalam rahim Yuan Feng, telah melihat semuanya. Dia merasakan sangat kasih sayang keibuan Yuan Feng yang penuh perlindungan dan kehangatan memenuhi hatinya. Ibu yang hemat ini sebenarnya tidak buruk. Tanpa menolak, pikiran Ling Tian mulai berubah. Awalnya dia hanya berencana menggunakan Yuan Feng untuk melewati tahap pemula. Apakah Yuan Feng hidup atau mati, bukanlah urusannya. Namun sekarang, gagasan untuk mengubah nasib Yuan Feng telah muncul di hati Ling Tian. Namun Ling Tian masih berupa janin. Mengubah nasib Yuan Feng adalah sesuatu yang terlalu jauh baginya. Aku masih perlu berkembang secara diam-diam. Jika aku bisa bertahan hingga kelahiranku sebagai Huni Wanda Loa Golden Immortal, semuanya akan terselesaikan. Tepat ketika doktrin ketahanan hidup Ling Tian semakin mendalam, sebuah fenomena besar tiba-tiba muncul di dunia primordial. Mempertontonkan makhluk hidup tak terhitung di dunia primordial dengan fenomena menakjubkan ini. Sumbernya tepat berada di atas Laut Timur. Laut Timur, naga leluhur yang mengenakan jubah mengalahkan emas, berdiri dengan gagah dan ekspresi serius. Namun matanya memancarkan antisipasi yang mendalam. Setelah masa kehamilan selama 1 miliar tahun, naga surgawi Matahari Agung akan segera lahir. Fenomena agung yang terjadi di hadapan mereka tersebut merupakan pertanda akan sifat luar biasa dari naga surgawi Matahari Agung. Naga surgawi Matahari Agung adalah hasil persatuan naga leluhur dengan naga emas dari klannya. Sejak awal masa perkembangannya, naga surgawi Matahari Agung telah memicu fenomena langit luar biasa. Pada saat itu, makhluk megah berspekulasi bahwa fondasi naga surgawi Matahari Agung sangat luar biasa. Mungkin saja mencapai tingkat makhluk bawaan tingkat tinggi. Ini juga membuat naga leluhur sangat menegaskan naga surgawi Matahari Agung. Klan Qilin sudah memiliki makhluk bawaan tingkat tinggi, yaitu Santa Qilin. Sebagai salah satu dari 3 klan terbesar, jika mereka tidak memiliki keturunan yang kuat, bagaimana naga leluhur bisa menyelamatkan muka? Mengenai klan Phoenix, naga leluhur sama sekali tidak mempertimbangkannya. Pemimpin klan Phoenix Yuan Feng adalah wanita gila, lupakan keturunan. Dia bahkan tidak memiliki pendamping Dao. Hal-hal itu sama sekali tidak layak dipikirkan. Di dalam pengoreksian, lapisan demi lapisan awan penutup hitam pekat, sangat tebal, menutupi harapan yang tak terbatas. Meledak, guntur tak mampu mencapai kedalaman yang mendalam. Seolah-olah di saat yang mendatang, petir menghancurkan dunia akan turun untuk menggambarkan alam ini. Mengapa kelahiran naga surgawi Matahari Agung menghadirkan pemandangan yang mengancam dunia? Saat makhluk penoba itu berspekulasi secara berbohongan, matahari yang sangat terang perlahan terbit dari laut. Setelah Matahari Agung itu terbit, guntur itu tiba-tiba berhenti. Awan-awan bala bencana telah sepenuhnya hilang. Bintang Zhou Tuhu Sura termanifestasi. Di antaranya, bintang matahari yang paling cemerlang tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, melintasi ruang dan waktu untuk terhubung dengan Matahari Agung di atas laut. Meledak. Suara berak bergema.
Bintang Jyotuhusura bergetar serentak, seolah-olah menyelamatkan kehadiran seorang raja. Dan tepat pada saat itu, matahari besar di atas laut itu meledak. Mengaum, sosok naga gigantik emas pun muncul. Aura dahsyat dari Tai Iji Golden Immortal menyebar ke segala arah. Naga surgawi matahari agung telah lahir. Naga surgawi matahari agung telah memecahkan Tai Iji Golden Immortal sejak saat kelahirannya. Sungguh benar-benar layak disebut sebagai makhluk bawaan tingkat tinggi. Putra Anda memberikan hormat kepada ayah. Merasakan kejilanan naga surgawi matahari agung, wajah megah naga leluhur tersenyum seketika dengan kebahagiaan yang besar. Hahaha, tawa kemenangan naga leluhur bergema di seluruh langit. Kemampuan reproduksi klan naga lebih rendah daripada klan Qilin, namun kekuatan individu klan naga lebih besar daripada klan Qilin. Dengan makhluk bawaan tingkat tinggi yang sama, kekuatan dan potensi masa depan naga surgawi matahari agung pasti akan melampaui putra mahkota Qilin Santa Qilin. Dengan kata lain, sejak hari naga surgawi matahari agung lahir, klan naga telah kembali unggul dalam persaingan generasi muda melawan klan Qilin. Naga leluhur sangat senang. Berita yang sangat mengembirakan harus diumumkan ke seluruh dunia primordial untuk meningkatkan prestis klan naga. Momen berikutnya, suara naga leluhur bergema di seluruh dunia primordial. Aku adalah naga leluhur. Hari ini putraku naga surgawi matahari agung telah lahir. 100 tahun dari sekarang, aku akan mengadakan pesta besar di Istana Naga Laut Timur. Semua makhluk di dunia primordial yang memiliki pemikiran di tingkat Tai Iji Golden Immortal atau lebih tinggi sangat dipersilahkan untuk berkumpul di Istana Naga aku. Saudara-saudara daauku Qilin pertama dan Yuan Feng, aku menantikan kehadiran yang terhormat. Suara naga leluhur berubah menjadi resonansi dao yang megah, bergema di seluruh dunia. Setelah mendengar berita ini, banyak makhluk hidup yang tersentak dari keheningan mereka. Wajah mereka penuh dengan petakan dan keraguan. Klan naga sudah salah satu dari 3 ras terbesar di dunia primordial. Perkiraan naga leluhur bahkan telah mencapai tingkat menengah Huniwan Golden Immortal yang menakutkan. Jika mereka menambahkan keturunan yang kuat seperti naga surgawi matahari agung, bukankah naga leluhur berpotensi menjadi Senni kedua? Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh makhluk purnaba yang tak terhitung. Namun, prestis klan naga sangat besar. Mengenai pesta di Istana Naga 100 tahun kemudian, banyak makhluk hidup saat itu teringat, amat sangat beringinan untuk hadir. Untuk sementara waktu, banyak makhluk purnaba yang muncul dari pencerahan dan mulai menuju ke Istana Naga Laut Timur. Gunung Buzohang, Tanah Qilin. Pertama, Qilin tentu saja juga mendengar suara naga leluhur. Qilin pertama mengerutkan dahi, ekspresinya sedikit tidak senang. Ketika Santa Qilin lahir, meskipun klan Qilin mengumumkan kepada dunia, mereka belum pernah membuat pertunjukan sebesar ini dengan menjamu seluruh dunia. Naga leluhur yang bertindak seperti ini kemungkinan menyimpan ambisi yang besar. Upacara kedewasaan putraku Santa Qilin akan berlangsung dalam 10.000 tahun lagi. Pada saat itu, aku juga akan mengikuti contoh naga leluhur dan mengadakan pesta besar untuk seluruh dunia. Qilin pertama memeluk dirinya sendiri, sama sekali tidak mempedulikan apa artinya meniru orang lain. Pucuk Barat. Mata Loaho ras iblis berjalan ke dalam, namun senyum dingin muncul di sudut bibirnya. Momen berikutnya, dengan sebuah pemikiran dari Luohuo, bayangan iblis hitam pekat terbang dari barat menuju laut timur. Istana Ziexian. Hong Jun yang mengenakan jubah dao sederhana juga membuka matanya, yang berbinar-binar dengan pesona dao. Namun Hong Jun tidak melakukan gerakan apapun dan segera kembali menyendiri. Namun di belakang Hong Jun, 3 sosok ilusi tampak secara menyisir. Dari segi penampilan mereka benar-benar identik dengan Hong Jun. Gunung vulkanik selatan terang. Ketika banyak anggota klan Phoenix mendengar suara naga leluhur, mereka semua bergetar. Mereka semua menatap ke arah gua tempat tinggal Yuan Feng, mata mereka penuh dengan kesedihan. Dari segi fenomena langit yang dipicu oleh janin dalam kandungannya, fondasinya tampaknya sedikit kurang. Ini membuat anggota klan Phoenix merasa tertekan. Bab 4. Menghadirkan Phoenix asli menghadiri pesta. Hadiahkan sumsum pangu. Jauh di dalam gunung berapi selatan yang abadi dan terang, Phoenix asli tentu saja juga mendengar suara naga leluhur. Matanya menyeringai, wajahnya dingin seperti embun beku. Naga surgawi matahari agung yang disebut-sebut ini sebenarnya benar-benar telah mencapai tingkat makhluk bawaan tingkat tinggi. Generasi muda klan naga kemungkinan besar telah menghasilkan seorang pemimpin. Itu saja sudah cukup buruk. Tapi naga leluhur, si bajingan tua itu, malah menyebut namanya di depan semua makhluk purba.
Bagaimana mungkin original Phoenix yang temperamennya panas ini bisa beradaptasi? Ini, naga leluhur. Berani-beraninya kau mengundang ibu ini tanpa malu-malu. Ibu ini akan pergi ke Laut Timur sekarang juga dan menjanjikannya. Saat dia berbicara, Phoenix asli hendak berdiri dan langsung menuju Laut Timur. Namun hanya pada saat itu, Ezer Luan yang berlatih bersama original Phoenix menghalangi. Sebuah suara tergesa-gesa terdengar serentak. Kak, jangan bertindak impulsif. Jika kau pergi sekarang, bukankah kau akan memberi naga leluhur kesempatan sempurna untuk membandingkan naga surgawi Matahari Agung itu dengan anak dalam kandunganmu? Kamu tidak boleh pergi ke Laut Timur. Namun, original Phoenix hanya ragu sesaat sebelum matanya kembali menunjukkan ketegasan yang kuat. Jika naga leluhur berani, ibu ini berani mengukir naga langit Matahari Agung tepat di depannya. Memanggang naga surgawi Matahari Agung? Itu memang kamu banget, Ezer Luan. Jika Phoenix asli memberdayakan naga surgawi Matahari Agung di depan naga leluhur, maka klan naga dan klan Phoenix pasti akan memulai perang pemusnahan bersama. Sungguh menakjubkan akan tak terbayangkan. Raja Ezer Luan ingin membujuknya, tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Pada saat yang sama, aura original Phoenix tiba-tiba melonjak hebat, siap mewujudkan wujud aslinya dan menuju Laut Timur. Tiba-tiba, duk-duk-duk. Detak jantung yang mendesak terdengar. Sosok Phoenix asli yang hendak pergi tiba-tiba berhenti mendadak, membeku kaku di tempatnya. Dan setelah original Phoenix berhenti beroperasi, detak jantung kembali ke irama stabilnya seperti semula. Ibu dan anak memiliki satu hati. Sebuah pikiran terlintas di benak original Phoenix. Apakah ini anak yang belum lahir tidak ingin dia pergi ke Laut Timur? Faktanya, tebakan original Phoenix benar-benar sepenuhnya benar. Ketika LinkedIn mendengar bahwa original Phoenix akan pergi ke Laut Timur untuk membuat masalah, dia menolaknya dengan segenap ketakutan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, LinkedIn yang menyatu dengan teratai hijau kekacauan tidak memerlukan pencahayaan. Karena itu, LinkedIn yang tidak sedang mengasingkan diri juga mendengar suara naga leluhur. Setelah mendengar suara naga leluhur, sistem notifikasi langsung terdengar di benak LinkedIn. Ding! Dideteksi undangan naga leluhur untuk Phoenix asli pergi ke Laut Timur. Silahkan pilih. Pilihan pertama, ikuti original Phoenix ke Laut Timur untuk membuat masalah. Hadiah lonceng kekacauan. Pilihan kedua, cegah original Phoenix pergi ke Laut Timur. Hadiah, 1 tetes sumsum pangu. Catatan, sumsum pangu dapat meningkatkan dasar suatu makhluk secara signifikan. Karena kehidupan LinkedIn sebelumnya adalah manusia, bahkan setelah menerima perawatan awal dari teratai hijau kekacauan, dasar dirinya hanya mencapai tingkat makhluk bawaan tingkat rendah. Dalam malapetaka naga Phoenix ini, di mana makhluk bawaan ada di mana-mana, dasar LinkedIn terlalu biasa. Sumsum pangu ini ternyata berhasil memenuhi kebutuhan mendesak LinkedIn. Tanpa ragu, LinkedIn menengadahkan kepalanya dan menelan sumsum pangu dalam satu teguk. Momen berikutnya, energi spiritual yang sangat kuat meledak dari dalam tubuh LinkedIn, langsung menyebar ke setiap sudut tubuh dan tulang LinkedIn. LinkedIn tidak kuasa menahan nafas lega. Kemudian dia tenggelam dalam rekaman terdalam. Yang tidak diketahui LinkedIn adalah, besarnya peningkatan dasar ini jauh melebihi imajinasinya.